Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan di bab 6 statistika ini ya. Di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan dari bagian A nih. Yang ini pengertian statistika. Lalu bagian B. Nah ini tuh Ibu udah rapiin sih sebetulnya catatan Ibu. Sama nambahin juga sebagian nih yang warna abu-abu gini ya. Sama warna pink ini. Terus dikasih highlight sama ibu di judulnya warna pink. Terus subjudulnya warna apa? Warna kuning gitu ya. Kalau kalian mau tambahin boleh banget ya biar lebih jelas. Nah, hal pertama yang ibu tambahkan itu di sini ya. Di deket mean, deket rumus mean nih. Ibu tambahin ada lampu begini ya. Tips mengingat aja sih ini mah. Bilih kalian teh susah menghafal rumus ya. Ini kan ada J, ini ada B. Jadi ingatnya Jawa Barat gitu aja ya. Yang disingkat JB apa? Bisa juga kan Jakarta, Bandung gitu kan ya. Jadi atau apapun lah bebas kalian mau ingetinnya dengan trik apa gitu. Kalau ibu masih mau ingatnya begitu ya. Nah terus tambahan dari ibu yang lainnya tuh yang ini nih rumus menentukan letak mediannya atau N-nya nih. Kan ibu kasihnya kemarin tuh yang ini aja ya. Banyak data dibagi 2 ditambah 0,5. Nah sebetulnya kalau kalian lihat di textbook gitu atau di tempat les mungkin kalian belajarnya lebih mirip ke rumus yang ini nih kayaknya ya. Jadi ada banyak data ditambahin 1 dulu baru dibagi 2 gitu. Nah sebetulnya mah sama-sama aja yang kiri sama yang kanan teh ya. Ibu jelaskan sedikit ya asal usul kenapa bisa dapat yang ini kalau berangkat dari sini ya. Nah tapi kalian gak usah tulis ya. Ibu ini deh, ibu duplikat ininya ya. Nah, sini warnanya bedain lah, dari ini nanti juga bakal ibu hapus ya. Nah, dari sini kan ini ada bilangan desimal nih, 0,5. Bisa nggak dibentuk jadi ini, jadi pecahan? Bisa ya? Berapa per berapa? 5/10, betul. Nah 5/10 bisa nggak disederhanain? Bisa ya. Si pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 5. Ya. Berarti kalau di atas dibagi 5 kan jadi 1. Di bawah jadi 2. Berarti 5/10 itu bisa kalian tuliskan 1/2 kan gitu. Ya. Nah kalau kalian perhatikan ini kan ada pecahan. Ya. Ini juga pecahan. Penyebutnya sama-sama berapa? Sama-sama 2. Ya udah, berarti bisa kita gabungin kan di satu pecahan gitu. Jadi bisa nulisnya kayak gini nih. Ntar ininya gimana ya ibu nulisnya ya. Gini aja deh. Nah ini banyak data ditambah dari sini kan 1 ya. 1 dibagi 2. Nah bisa jadi seperti ini. Jadi digabungin di satu pecahan. Karena si penyebutnya sudah sama gitu. Jadi bisa digabungin seperti ini. Paling atasnya aja nih. Tinggal ditambahin banyak data. Ditambah 1. Jadinya gini. Nah sama kan kayak ini nih. Nah sama kayak ini kan. Ya kayak gitu. Jadi sama aja ya. Kalau kalian mau pakai rumus yang kiri atau kanan. Nanti deh kalau kita coba kerjaan soal lagi, kita coba pakai yang ini ya. Biar variasi. Oke ini ibu hapus lagi. Dan ini mah cuma oret-oret aja ya. Nah lalu tambahannya ini nih. Ini mah lebih ke catatan aja sih. Jadi nilai sebelum dan setelah di sini. Ini tuh dilihatnya dari apa? Dari letak mediannya. Seperti di contoh soal atau latihan soal 6.1 nih. Kan kita udah dapat misalnya nih letaknya kan di 4,5 ya. Berarti kan 4,5 itu di sebelah sini nih yang warna hijau. Nah letak sebelumnya tuh nilai sebelumnya tuh berarti berdasarkan yang letak median ini kan sebelah kirinya nih yang sebelum yang hijau ya. Maka nilai sebelumnya di sini dipilihnya 5. Nah setelahnya berarti yang sebelah kanannya si yang warna hijau ini kan 9, berarti di sini 9 gitu. Gitu aja sih, tambahan aja.
Mau ditulis mau enggak apa-apa. Sama ini juga nih insight buat kalian nih bahwa untuk rumus median ini kenapa sih harus ditambahin terus dibagi 2? Karena sebetulnya median pada data genap ini merupakan mean dari data yang isinya hanya nilai sebelum dan nilai setelah. Jadi seperti ada data isinya tuh cuma 2 gitu. Ada nilai sebelum dan nilai setelah. Berarti si rata-ratanya kan disebut median tadi ya. Nah, jumlah datanya berarti tinggal kita jumlahin aja nilai sebelum dan nilai setelahnya kan ya. Karena kan cuma 2 ya tadi si datanya isinya tuh ya. Nah, banyak datanya ya udah ini kan 1, 2 jadi 2 gitu. Nah, kalau kalian ubah ke format apa? Rumus rata-rata nih yang ini X barnya yang di sini diganti sama mean sama me nih, berarti jadi me gitu kan. Ya lihat nih posisinya nih. Ini posisi sama ini. Ya. Sama dengan gitu. Jumlah datanya kan jumlah datanya teh nilai sebelum ditambah nilai setelah kan. Berarti posisi di jumlah data ini diganti sama nilai sebelum ditambah nilai setelah gitu. Banyak data nih. Oh ya, per dulu ya. Per ini juga sama kan? Per nih ya. Banyak datanya di sini berapa? 2. Berarti banyak data di sini diganti sama 2. Gitu aja sih ya. Nah, terus ibu juga sudah memberikan latihan soal 6.1. Ini mah tambahan dari ibunya cuman pakai highlight ini aja sih ya, yang warna kuning ini. Maka kalau kalian mau tambahin juga ya. Sama ini juga, ini mah hanya waktu kemarin juga di video sebelumnya ibu juga sudah sampaikan ya bahwa data dalam bentuk tabel frekuensi itu sebetulnya bisa diubah juga ke data seperti ini. Data dalam bentuk daftar ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke ukuran penyebaran data ya. Nah, ukuran penyebaran data itu sebetulnya ada banyak, cuman yang akan ibu bahas mah hanya 4 ya. Yang pertama jangkauan. Nah, kan karena huruf depannya J gitu ya, jadi bisa disingkat J. Cuman kalau kalian baca buku kadang disingkatnya teh malah R. Ada yang tahu nggak kenapa disingkatnya R? Ya, ada yang udah tahu mungkin ya. Kalau yang udah tahu, karena jangkauan itu sebutan lainnya range, Bu. Ya, betul ya. Atau mungkin ada yang baru tahu sekarang. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi, tergantung bahasa sih sebetulnya. Kalau bahasa Indonesia, bisa pakai J. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris yang range, itu bisa pakai R. Jadi, range yang di sini tuh agak berbeda ya dengan yang di mana? Di fungsi kan pernah kayak dengar kata range ya di fungsi atau di relasi dan fungsi ya, pernah dengar kata range kan. Nah, di sini juga ada range, cuman beda artinya. Di sini mah artinya teh jangkauan gitu ya. Nah, apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil, atau bisa dibuat rumus seperti ini. Kita kurangkan nilai terbesar dan nilai terkecilnya seperti ini. Nah, ini ibu punya saran nih kalau mau nyari jangkauan, meskipun sebetulnya mah gak wajib kalian lakukan gitu ya. Cuman akan lebih mudah kelihatan nilai terbesar dan nilai terkecilnya kalau kalian urutin dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar gitu. Ini pun kalau belum diurutin ya. Kalau udah diurutin mah berarti ya udah aman berarti ya. Nah, ada juga kuartil. Nah, kuartil ini sebetulnya sih disingkatnya biasanya bukan dengan K ya, tapi dengan Q. Nah, jadi sekedar informasi nih bahwa kuartil itu bahasa Inggrisnya gini. Bahasa Inggrisnya teh, kira warna apa ya biar beda ya. Warna hijau deh nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya kuartil tuh kayak gini. Quartile ya. Ini mohon maaf ini kalau ibu salah nyebutinnya ya. Nah, karena di sini depannya ki, maka biasanya sih ki gitu. Makanya di sini kan ki gitu kan. Jadi bukan k dan k gitu. Seperti itu. Nah, jadi kuartil itu bukan cuma 1 ya hurufnya tuh. Ada 3 nih, ada ki 1, ki 2, ki 3. Nah,
Mereka itu sebagai apa sih? Sebagai nilai yang membagi data yang telah diurutkan nih ya, menjadi 4 bagian yang sama. Oke, kebayang gak nih sama kalian? Anggaplah nih ya, ibu punya suatu garis, segmen garis nih kayak gini ya. Nah, kalian teh mau bagi garis ini menjadi 2. Kira-kira bakal di mana nih? Bakal di sini kali ya, di tengah-tengah kira-kira di sini. Nah, ini teh adalah Q2 atau median ya. Ingat ya, kalau median kan naik tengah, jadi ini tuh sebenarnya median dari seluruh data atau dari seluruh apa ya, dari segaris ini teh di tengah-tengahnya teh mediannya gitu tuh Q2-nya. Nah, terus kalau Q1 dan Q3-nya di mana? Nah, kalau kalian perhatikan, Q2 ini kan dia tuh membagi segmen garis ini kan menjadi 2 yang sama besar kan. Ada yang di sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Nah, kalau kita fokus ke sebelah kirinya aja, di sini kan kita juga bisa tentukan ya tengah-tengah dari yang sebelah kiri ini. Kurang lebih di sebelah sini lah ya, tengah-tengah yang separohnya teh. Nah, kalau di sebelah kiri posisinya berarti ini tuh Q1 di sini tuh ya. Nah, kita juga kan punya ya separoh yang sebelah kanannya Q2 nih. Dan bisa juga kita tentukan kan tengah-tengahnya di mana. Kurang lebih di sini lah ya. Nah, ini adalah Q3. Gitulah ya ilustrasi sederhananya ya. Nah, tapi kalau kita menyelesaikan soal mah si segmen garis yang warna hijau ini teh jadi bilangan-bilangan gitu ya. Nah, nanti mungkin akan lebih kebayang sambil ngerjain soalnya ya. Yang penting kalian tahu dulu lah analoginya atau ilustrasinya seperti itu untuk Q1, Q2, dan Q3. Posisinya seperti itu gitu ya. Nah, untuk Q1 itu disebutnya kuartil bawah biasanya ya. Nah, tapi sebenarnya Q1 juga median gak sih? Ya, median tapi dari separuh data, separuh bawah data. Kenapa bawah? Karena di sininya kuartil bawah gitu. Atau si kuartil bawah itu ditentukannya dari nilai terkecil sampai kirinya Q2. Nah, ini sekedar tahu dulu aja ya, nanti akan lebih paham kalau sambil ngerjain latihan soal sih harusnya. Nah, terus ada juga Q2. Q2 itu sebutan lainnya kuartil tengah. Nah, udah jelas ini mah median ya. Median dari seluruh data. Nah, kalau dari seluruh data berarti dari nilai terkecil ke nilai terbesar gitu ya. Nah, terus ada juga Q3. Q3 tuh kuartil atas ya. Atau median dari separuh atas data. Berarti dimulainya tuh dari sebelah kanannya Q2 sampai nilai terbesar. Ya. Oke, nah ini ada tambahan catatan nih. Kalau untuk banyak datanya yang untuk mencari Q1 dan Q3 itu bakal sama ya. Oke, ada tipsnya nih dalam menghitung kuartil ya. Kalian perlu menghitung Q2 dulu nih biar lebih mudah ya. Hitung Q2 dulu, baru Q1 dan Q3-nya. Jadi jangan mulai dari Q1 dulu, saran dari ibu mah. Ya. Nah, setelah hitung setelah hitung. Cara menghitung Q1, Q2, dan Q3 itu mirip dengan median nih yang ini. Yang di sini, di ukuran pemusatan data. Mirip banget, cuman beda dikit aja ya. Rumusnya juga sama nih, N-nya caranya gini atau ini juga bisa ya. Nah, paling bedanya itu katanya hurufnya ini aja. Bukan huruf. Di sini kan pakainya me ya. Nih, di sini kan me ya. Terus di sini juga kan me. Di sini me juga. Terus di sini juga me ya. Nah, kalau di sini mah tergantung kuartil berapanya yang kita cari. Kalau kita nyarinya Q1, berarti me-nya diganti sama Q1. Kalau nyarinya Q2, berarti me-nya diganti sama Q2 gitu ya. Kalau nyari Q3, berarti me-nya diganti sama Q3 ya. Oke, untuk yang ketiga ada jangkauan antar kuartil. Nah, ini bisa dilihat dari huruf depan-depannya aja JA gitu ya kalau mau gampang mah. Tapi kalau kalian baca buku tuh kadang ya disingkatnya tuh bukan JA gitu ya. Jadi berangkat dari bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya jangkauan antar kuartil itu interquartile
range ya bahasa Inggrisnya tuh. Nah kadang disingkatnya itu dengan EQR kayak gini. Nah gitu, jadi bila kalian nemu rumus yang ada IQR-IQR-nya gitu teh, itu teh maksudnya teh jangkauan antar kuartil gitu ya. Oke, ini ibu hapus ya, ada ini mau oret-oret aja. Nah, apa itu jangkauan antar kuartil? Jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil atas ya, yang Q3 kan kuartil atas teh nih yang ini, dan kuartil bawah atau Q1 nih yang ini ya. Jadi untuk mencari jangkauan antar kuartil ini harus nyari tahu kuartilnya dulu, karena nggak bisa mencari jangkauan antar kuartil ini kalau kalian nggak nyari dulu Q1 dan Q3-nya ya. Nah, kalau mau dibentuk ke rumus bisa seperti ini ya. JA sama dengan Q3 kurang Q1 ya. Jadi dikuranginya dari yang lebih besar gitu. Nah, kemudian yang keempat ada simpangan kuartil. Mangga kalau mau disingkat SK juga boleh. Atau kalau misalnya kalian cari di buku mah kadang teh disingkatnya teh malah KIDE. Ya, KIDE itu karena emang kebetulan bahasa Inggris dari simpangan kuartil itu adalah quartile deviation ya. Deviation. Nah, ini kan KIDE gitu kan. Jadi bisa disingkat KIDE. Kadang kayak gini atau si D-nya agak di bawah gini juga kadang kayak gitu ya kalau kalian lihat rumus di luar mah gitu ya, sama aja sih ya gitu. Cuman kalau mau gampang pakai SK juga boleh kayak gini ya. Nah, apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi harus dapat dulu nih jangkauan antar kuartilnya berapa, nanti dibagi 2 gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu JA-nya juga tetap bisa kok ngitung dengan menghitung Q3 kurang Q1 dibagi 2. Karena kan sebenarnya JA itu kan Q3 kurang Q1 kan. Jadi bisa kita ganti JA di sini dengan Q3 kurang Q1 gitu. Ya, tapi tetap aja sih kuartilnya mah harus dihitung dua-duanya gitu ya. Jadi meskipun nggak dihitung JA-nya, tapi ngitung kuartilnya mah harus gitu ya. Oke, biar lebih paham, kita akan mengerjakan latihan soal 6.2. Oh, tapi sebelumnya ini ada lampunya dulu nih. Ya, sok baca dulu aja weh. Ya, nanti akan lebih kepakainya saat ngerjain latihan soal sih. Tapi kalian tulis aja dulu ya. Sebelum tulis judul latihan soal 6.2, bisa ditulis dulu yang ada lampunya ini ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke instruksinya. Tentukan jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil dari data berikut. Ada 2 data yang ibu kasih ya, ini nomor 1, nomor 2-nya di sini nih. Nah, yang ini ya. Kita bahas dulu dari yang nomor 1. Nah, kita lihat nih datanya. Ini data dalam bentuk apa nih? Disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk daftar atau dalam bentuk tabel frekuensi? Dalam bentuk daftar ya. Tapi kita lihat nih di sini daftarnya sudah terurut belum? Belum ya, masih random banget nih. Nah, sedangkan kalau saran dari ibu untuk menghitung jangkauan ini mending diurutin dulu kan. Jadi kita urutin dulu aja dari yang terkecil ke terbesar. Sok, mana yang paling kecil di antara data ini? 60 berapa nih? 66 gak sih? Ya, ini yang paling kecil ya. Oke, berarti bisa kita hapus nih. Bisa kita coret lah biar kelihatan mana yang udah dipakai nih. 66. Berarti kita tulis yang pertama tuh kan 66. Koma berapa nih? Setelah 66 yang lebih gede dari 66. 68 ya. Oke, berarti 68 kita coret. Kita lanjutkan di sini 68. Setelah 68 berapa? 70-an kayaknya ya. 72 gak sih? Nih ya. 72. Setelah 72 berapa kira-kira? 76. Terus 78 ya. 78. Sok tulis. 72. 76. 78 gitu ya. Nah, udah habis baringnya 70-annya. Lanjut ke 80. 80. Habis 80. 82. 86 ya. Oke, tulis di sini berarti 80 tadi teh 82 sama
86 ya. Terus 90-an nih. Kita punya 90, terus 94 ya. Sama yang terakhir 96. Berarti 90, 94, 96. Nah, kalau diurutin kayak gini, kan kelihatan ya mana nilai yang terbesar dan terkecilnya. Yang terbesarnya yang mana? Yang ini ya, yang 96 ya. Sok di apa ya, atau di garis bawahin aja weh, ya ini. Nah, kalau yang terkecilnya yang mana? Yang paling kiri gak sih? Yang 66. Nah, berarti jangkauan kan bisa dihitung seperti ini. Kalau mau formatnya seperti ini, boleh kita tulisnya J sama dengan dulu ya. J gitu. J sama dengan, terbesarnya berapa tuh? 96, berarti 96 dikurangi, betul 66. Berapa hasilnya? Betul 30 ya. Oke, itu jangkauan. Sekarang kita menghitung kuartil. Nah, untuk menghitung kuartilnya harus agak sabar nih ya, dan harus diperhatikan nih ya. Harus fokus ya. Nah, sebelumnya untuk menghitung kuartil itu kita perlu cari Q2 dulu kan ya. Ini tipsnya, hitung Q2 dulu. Berarti untuk poin pertamanya kita menghitung Q2 dulu ya. Nah, sebelum menghitung Q2, karena kan di rumus median itu kan ini sebenarnya rumusnya pakai rumus median ya. Nih mirip dengan median. Nah, kalau kita lihat median, untuk mencari median kan kita butuh nyari N-nya dulu. Nah, di sini kita punya banyak data. Ya, ini juga ada banyak data. Jadi kita harus tahu dulu banyak datanya berapa. Untuk mencari Q2 itu, datanya itu seluruhnya ya. Nih, seluruhnya berarti dari yang terkecil ke terbesar. Jadi semua nilainya tuh masuk gitu untuk menghitung Q2. Berarti kita lihatnya yang ini aja ya. Sebetulnya bisa lihat yang ini, bisa lihat yang ini juga sih. Tapi karena yang ini mau udah ada kecoret-coret ya, dan kayaknya udah lebih enak kalau udah diurutin gini. Jadi pakainya yang ini ya. Dan kebetulan kalau untuk mencari median atau kuartil tuh emang harus diurutin dulu datanya nih. Nih harus sudah diurutkan. Jadi kita mah nggak bisa pakai yang ini ya, nggak bisa pakai yang ini, pakainya yang ini ya. Jadi kita fokuskan ke yang sudah kita urutkan saja. Nah, ada berapa banyak data di sini? Hitung aja ya manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti banyak data seluruhnya adalah 11 gitu. Nah, sekarang kita cari N-nya. Ya, rumusnya sama kayak median ya yang di sini nih. Nah, cuman tadi kan Ibu bilang mau coba pakai yang ini ya, yang sebelah kanan ya. Oke, kita akan kopasnya rumus yang ini ya. Oke, kita akan kopas rumus yang ini. Nah, ini udah ada N-nya lagi. Ya udah nggak apa-apa, nanti dihapus aja sama Ibu. Nah, ini dihapus dulu ya. Ganti warna dulu atau jadi hitam ya biar matching. Nah, ini terus pindahin ke sini. Gitu. Nah, banyak datanya kita punya 11 kan tadi ya. Berarti sama dengan 11 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus yang ini juga boleh ya sebenarnya. Mau pakai rumus yang ini juga boleh banget ya. Udah sama aja hasilnya nanti kalau kalian hati-hati ngitungnya mah gitu. Paling hati-hatinya tuh apa namanya? Kalau di sini mah ngitungnya teh harus dibagi 2 dulu baru tambah 0,5. Tapi kalau pakai rumus yang ini mah ditambah 1 dulu baru dibagi 2 gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini ya. Dibagi 2 tadi. Jadi kalau pakai yang kanan mah tadi kan ditambahin dulu ya. Baru dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2. Betul. Sama dengan berapa? 6. Betul ya. Nah, untuk Q2-nya gimana nih? Kita lihat aja posisinya di mana atau letaknya di mana. Ini kan N-nya 6. Berarti letaknya di data ke-6 dari sini. Ini kan data pertamanya ya. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, berarti di sini nih si Q2-nya. Si median dari seluruh data ya. Tandain lah warna hijau. Kita buletin nih.
Nah, ini adalah Q2-nya ya. Ya udah berarti tinggal ditulis ya. 80 gitu ya. Oke, kebetulan ininya juga udah apa ya? Gak koma-komaan gitu ya, gak di tengah-tengah. Maksudnya gak di antara dua bilangan yang ada di datanya. Jadi udah langsung kelihatan ya. Dan ini juga si banyak datanya ganjil kan. Dan ibu juga sudah sampaikan di video sebelumnya kalau datanya ganjil itu si medianya langsung kelihatan ya. Seperti ini langsung kelihatan. Jadi 80 di sini ya. Oke, setelah nyari Q2 kita cari Q1-nya. Nah, banyak datanya di sini bakal beda sama banyak data yang di sini. Kenapa? Karena untuk mencari Q1 kita pakai datanya dari nilai terkecil sampai kirinya Q2 aja. Jadi nggak sampai nilai terbesar gitu. Berarti nilai terkecil di sini yang mana? Yang ini kan 66. Sampai kirinya Q2. Ini kan Q2. Berarti kirinya kan ini ya. Berarti cuman sampai 78 aja. Berarti segini ya nih. Warna apa ya? Abu-abu lah. Nah, cuman segini aja untuk mencari Q1. Jadi nggak seluruh data gitu ya. Nah, lalu kita lihat N-nya. Ya, sebetulnya bisa juga sih kalian langsung ketemukan tengah-tengahnya di mana ya. Dari sini tengah-tengahnya di mana gitu. Cuman kalau mau pakai rumus boleh juga ya. Oh iya, banyak datanya dulu dihitung. Di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini juga banyak datanya 5 gitu ya. Gini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan ada lampu ya. Yang ibu sudah tandai sebelum judul latihan soal. Nah, maksudnya bagaimana sih ini? Banyak data yang digunakan untuk menghitung Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan cara apa? Membagi banyak data seluruhnya dengan 2. Coba nih. Ini kan kita sebenarnya udah dapat 5 ini, tapi nggak pakai cara yang di lampu kan. Cuman sebetulnya untuk mendapatkan 5 ini, cara lainnya begini. Ntar ibu bikin bubble-nya dulu. Kayaknya jangan hitam deh. Biar nggak tabrakan. Atau bisa dikiranya harus ditulis gitu, padahal mah nggak wajib ya ini tuh ya. Cuman biar tahu aja bahwa 5 ini dapetnya dari mana sih? Dari banyak data seluruhnya berapa? Yang ini 11 kan? Berarti 11 dibagi dengan 2 cenah. Berarti dibagi 2 sama dengan berapa nih 11 bagi 2? Kayaknya desimal ya. 5,5 betul. Ya. Nah, ini desimal nggak? Desimal ya. Kalau desimal, apabila hasilnya desimal, bulatkan ke mana? Ke bawah. Berarti 5,5 ini kalian lanjutinnya gak usah pakai koma 5. 5 aja. Dapatlah ini gitu. Ya. Ini sekedar informasi aja ya. Jadi cara mendapatkan 5-nya bisa seperti itu strateginya ya. Oke. Lalu kita cari N-nya. N-nya gimana nih? Pakai cara yang sama ya. Dengan yang ini bisa banyak data ditambah 1 dibagi 2. Kopas aja wah ya. Kita duplicate rumusnya mah sama ya. Nah, banyak datanya sekarang bukan 11 lagi. Jadi berapa? Betul, jadi 5. Karena ininya 5 ya. Berarti 5. Bentar ini si pulpen ibunya agak trouble nih. Oke. 5 ditambah 1 dibagi. Jadinya nggak rapi. Dibagi berapa? 2, betul. 5 tambah 1, 6. Dibagi 2. Jadi berapa hasilnya? 3, gitu ya. Nah, berarti, 3 ini kasih keterangan ya sama kalian ya. 3 ini boleh pakai warna yang lain kalau ada nih. Mulainya dari
Ini lihat, mulainya dari mana sih data ini? Yang ini. Dari 66 kan? 66 ini nilai terkecil kan sebetulnya. Mulainya dari nilai terkecil. Ini teh. Gitu. Ya. Jadi kita mulainya dari nilai terkecil. Berarti urutan ketiga dari nilai terkecil. 1, 2, 3. Nah berarti ini nih. Yang merupakan Q1 ya. Si berapa nih? 72. Ya. Ya udah tinggal kita tulis aja ya. Ada itu mah udah langsung kelihatan. Berarti 72 ya. 72. Warnanya hitam atuh ya. 72 gitu. Ya. Oke, lanjut kita hitung Q3. Nah, kalian perhatikan gak waktu tadi di awal Ibu jelaskan ya. Untuk yang Q1 sama Q3 ini Ibu hubungkan nih ya. Sengaja untuk menunjukkan ini banyak datanya sama. Jadi kalau kalian punya banyak data untuk mencari Q1-nya sekian, maka untuk mencari Q3-nya juga sama. Jadi sebetulnya kalian gak usah nyari tahu lagi sih banyak datanya berapa di sini teh. Lihat aja ininya berapa. 5, ya udah pasti 5 gitu kan. Nah, tapi cuman bisa sih kalau kalian mau sambil menampilkan juga 5-nya dari mana gitu ya. Kita lihat saja dari sini. Dari sini Q3 itu kan dari kanannya Q2 sampai nilai terbesar kan. Nah, IQ2 teh di sini teh di mana? Di 80 kan? Berarti kanannya Q2 mana? 82 sampai nilai terbesar yang mana? 96. Berarti untuk mencari Q3 tuh kita pakai datanya yang ini aja. Yang ini aja nih. Nah, separuh data yang atasnya aja. Kalian kok gak rapi ya? Nah gitu ya. Nah sama-sama 5 gak sih? Coba kalau kalian hitung manual juga. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sama aja ya. Sama kayak yang di Q1 nih. 5 gitu. Nah karena ininya 5. Ininya juga auto sama gak sih sama yang ini si N-nya? 3 juga. Ya berarti gak usah dihitung pakai rumus lagi. Langsung we 3. Nah tapi ada bedanya sama yang di Q1 mah. Kalau di menghitung Q3 mah mulainya bukan dari nilai terkecil. So kita kupas dulu yang mulainya dari ini ya. Jadi mulainya teh bukan dari nilai terkecil, melainkan dari apa nih? Dari kanannya Q2 ya. Atau di sini juga kelihatan nih. Kanannya Q2 kan kita mulainya untuk yang sebelah kanan mah. Ya. Berarti mulai dari kanannya Q2 gitu ya. Nah, berarti di mana nih posisi si kuartil 3 ya? Kalau ini dianggap urutan ke-1, berarti ini urutan kedua, ini urutan ke-3 gitu. Berarti di angka berapa tuh? Bilangan berapa? 90 betul. Sok atau ditandain sama kalian kayak gini ya. Di 90-nya. Nah, gitu. Udah kelihatan ya. Langsung 90. Ya udah tulis aja Q3-nya adalah 90 gitu. Bisa ya? Oke, sekarang kita ke jangkauan antar kuartil ya. Alhamdulillah kita sudah dapat nih Q1-nya 72 dan Q3-nya 90. Ya udah tinggal kita masukin aja ke rumus JA-nya. Nah, JA itu kan katanya Q3 kurang Q1 ya. Berarti mau langsung aja atau tulis rumusnya dulu? Ya, pasti maunya cepet ya langsung ya. Tapi ibu tulis aja lah untuk awal-awal mah ya. Q3 kurang Q1 gitu. Kurang Q1. Nah, Q3-nya berapa? 90 kurang Q1-nya adalah 72 gitu ya. Nah, berapa nih hasil pengurangannya nih? Betul, 18 ya. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, kalau kalian udah tahu JA-nya berapa, tinggal kita pakai rumus yang kiri aja, yang ini. Tinggal dibagi 2 aja dari JA, gitu ya. Berarti JA, pakainya rumus yang kiri berarti ya.
Sebentar. JA dibagi 2 gitu kan. Nah, JA-nya adalah 18 dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? 9, betul. Gitu, selesai. Satu soal. Iya, Deng. Satu soal. Kan satu data ya. Oke, kita masih punya satu data lagi nih. Semangat ya. Kita punya tabel frekuensi nih kalau ini mah ya. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu sarankan kalian kembangkan dulu tabelnya. Seperti kalau kalian mau cari median ya. Kalau mau cari median kan dikembangkannya ini ya, nih kan median. Dikembangkannya ada kolom data ke sama ada satu sel di bawah yang frekuensi ini ya. Oke, kita sesuaikan lah warnanya juga ya biar kalian gak bingung. Nah, pertama kita buat dulu kolom barunya, isinya boleh data ke gitu ya. Atau urutan data juga boleh ya. Ntar, pulpen ibunya agak mati-mati nih. Data ke, nah agak gede aja ya. Si data ke-nya, kolom data ke-nya agak gede. Nah, terus lanjutin aja. Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, data ke-nya bisa nggak nih ngitungnya? Bukan ngitung ini mah ya, menyebutkan. Nah, kan sebetulnya kalau kalian mau ubah ke dalam bentuk daftar kan, ini tuh kan kayak gini ya. 35-nya kan ada 1 nih. Berarti kan 35, nah 36-nya ada berapa? Ada 3 kan, berarti 36. Terus habis itu 37 kan, 37-nya ada berapa? Ada 3 kan, 37, dan seterusnya ya. Sampai ujung-ujungnya berapa? 40-nya ada berapa? Ada 2, berarti ujung-ujungnya tuh bakal gini, 40 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini mah FYI aja ya. Nah, data ke satunya, berarti kan ini ya data ke 1, 35. Atau kita dari sini aja. Ukuran sepatu 35, frekuensinya 1, berarti data ke satunya ya auto 1 aja gitu ya. Berarti di sini data ke 1 si 35 teh kan. Nah, 36 frekuensinya berapa? 3 ya, berarti kita mulai dari 2. Terus 3 bilangan. Berarti 2, 3, 4 gitu kan. 2, 2, 3, 4 gitu. Ya, ini juga sama kan, data kedua, data ketiga, data keempat gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga sama 3, berarti lanjutin dari 5 sebanyak 3. 5, 6, 7. Terus ini berapa? 1 setelah 7 kan 8, berarti 8. 1 aja ya. Nah, ini ada 4 nih. Berarti dari 9, 10, 11, 12 kan? Biar 4, 9, 10, 11, 12. Betul ya Ibu tadi bilangnya ya? Pilih salah. Nah, udah gitu 2 lagi nih. Dari setelah 12, 13 dan 14. Bisa ya? Oke, seperti itu. Nah, karena yang terakhir disebut di data ke ini kan 14, ini udah pasti si total frekuensinya nggak sih sebetulnya? Ya, coba nanti dilihat nih. Ibu akan buat sel tambahan di bawah nih. Sebelah kirinya kolom sebelah kirinya. Di bawahnya kolom frekuensi, Ibu buat satu sel tambahan. Nah, bener gak nih 14? Coba kita hitung ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. Bener ternyata ya. Jadi, seperti itu ya. Cara menentukan total frekuensinya tuh bisa juga dengan data ke yang terakhirnya berapa. 14 gitu ya. Atau kalian bisa langsung jumlahin aja semua yang ada di sini gitu. Nah, sekarang kita cari
jangkauannya. Nah, kalau dalam bentuk tabel mah kan sebetulnya udah pasti keurutin gak sih ya? Seperti ini nih, jadinya kan keurutin dari yang terkecil ke terbesar gitu. Jadi dan kalau kalian lihat nih, yang paling kecilnya berapa? 35. Yang paling besarnya 40. Nah, sama halnya dengan ini juga nih, lihatnya ukuran sepatu yang paling kecil berapa? 35. Berarti ini adalah nilai terkecil. Berarti nilai terbesarnya berapa? Betul, 40. Ya udah, berarti si jangkauannya langsung aja tulis J sama dengan 40 ya dikurangi 35. Berapa tuh hasilnya? Ya, betul, 5 ya. 5. Yang ini ibu hapus aja ya. Yang sebelah sini ada 5. Kotretan kalian gak harus tulis juga ya, yang ini mah cuman FYI aja. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung kuartil. Dimulai dari Q2 dulu ya. Nah, kita hitung dulu banyak data seluruhnya. Ya, dan kebetulan udah dihitung juga sama kita ya. Nah, ini tuh adalah banyak datanya nih sebetulnya yang 14 ini teh. Banyak data seluruhnya 14 teh ya. Berarti di sini auto 14 ya. Nah, untuk mencari n-nya samain aja ya kayak tadi ya. Kita pakai rumus yang di sini. Banyak data tambah 1 dibagi 2. Kok duplikat, salah. Harusnya di copy, udah beda lembar ya. Oke. Nah, gini ya. Nah, banyak datanya kan 14 nih. Berarti 14 ditambah 1 dibagi 2 gitu kan. Berarti 15 kan, hitung dulu nih yang atasnya. Dibagi 2 sama dengan, nah ini desimal nih pasti ya. 7,5 ya. 7,5 gitu ya. Seperti itu. Terus abis itu kita cari Q2-nya. Pakai sebentar, sebelum cari Q2, kita tentukan dulu posisinya nih. Posisi si Q2-nya tuh di mana? Kita kan tahu N-nya 7,5. Nah, berarti 7,5 teh di mana nih? Kita lihat di sini nih. 7,5 teh sebelah mana? Setelah 7 dan sebelum 8 ya? Kayaknya ya. Berarti kurang lebih posisinya kalau nggak antara di sini atau di sini sama aja sih sebetulnya. Ya, setelah 7 kan di sini ya. Nah, setelah 7 di sini. Jadi bisa ditaruh tandanya, bisa di sini, bisa di sini juga sebenarnya. Tapi Ibu mau di sini nggak apa-apa ya. Nah, intinya mah di antara 7 dan 8 lah ya itu teh. Nah, sekarang kita lihat si 7 ini, data ke-7 ini siapa sih? Siapa sih? Si 37 kan ya. Berarti untuk nilai apa? Untuk nilai sebelumnya nih, kan rumusnya tuh ini ya, kalau nggak bisa langsung dicari mah. Yang ini nih, yang di sini aja ya dari rumus aslinya. Nah, ini kita copy ya. Karena kan siapa tuh namanya? Si datanya juga kan genap ya, ini kan genap. Udah masih n-nya koma-komaan, jadi pasti nggak langsung kelihatan gitu. Maka kita harus hitung dulu pakai rumus ini ya. Nah, nilai sebelumnya tadi tuh berapa? Posisinya si data ke-7-nya tuh di mana? Di 37 kan ya. Berarti nilai sebelumnya adalah 37. Nih ya, biar nggak bolak-balik nih. Nah, nilai setelahnya yang setelah yang hijau ini kan 8 ya. Nah, 8 ini punya siapa? 38. Berarti ditambah 38 dibagi 2. Betul ya. Nah, bisa langsung nih kayaknya mah ya. Ada yang udah nebak nih kayaknya ya. Udah langsung bisa hitung. Tapi kalau mau dihitung lebih lama, lebih manual gitu, kita hitung dulu nih yang atasnya. 37 ditambah 38 berapa? 75 ya. 75 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa tuh? Bisa nggak ngitungnya? 75 dibagi 2? Nih, Ibu kasih ini ya. Kotretan. 72 salah. 75 dibagi 2. Berapa nih? Yang mendekati 7. 6 ya?
6 teh hasil dari 2 kali 3. Berarti ininya 3. Ini 6, kita kurangi jadi 1,5 nih ya. 15 dibagi 2. Berapa nih? 7 ya. 7 yang berkati 15. 14 kurangi lagi, ada sisa 1 nih. Nah, bisa dipakaikan koma dan kita hadirkan 0. 10 bagi 2, 5. Berarti di sini 37,5. Nah, mungkin ada yang langsung udah ketebak ya. Kalau mau lebih cepat juga bisa sih tanpa harus menjumlahkan ini. Lihat aja nih, ini kan 37. Ini kan 38. Nah, di antara itu kan pasti 37,5 gak sih? Ya, jadi langsung ke sini juga bisa sebetulnya ya. Gitu. Nah, udah tuh dapat Q2-nya. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ke hitung Q1. Nah, banyak datanya bisa kita hitung manual aja dari sini nih. Di sebelah kirinya Q2 kan, dari nilai terkecil sampai di sebelah kirinya Q2. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 sih banyak datanya ya. Banyak datanya 7. Nah, atau kalau mau pakai cara yang di lampu ini ya, kita bisa bagi banyak data seluruhnya nih 14 dengan 2. Hasilnya berapa? Udah 7 ya. Gak koma-komaan ya. Ya udah auto 7 itu mah ya. Sama aja. Karena dia nggak desimal kan, kalau desimal mah kan harus dibulatkan ke bawah gitu, tapi karena kita udah langsung dapat 7 maka nggak usah dibulatkan, udah bulat gitu kan, dapatlah 7 gitu. Atau bisa juga manual kayak tadi ibu hitung ya, seperti itu. Nah, n-nya bisa dihitung dengan rumus yang sama ya, dengan ini ya. Oke, banyak data ditambah 1 dibagi 2. Ini kalau mau pakai rumus yang kanan ya, yang tadi di kanan. Nah, sama dengan banyak datanya sekarang pakainya 7. 7 ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan berapa nih 7 sama 1? 8, betul, dibagi 2. Berapa hasilnya? 8 bagi 2 adalah 4. Nah, berarti karena kita udah dapat n-nya 4, nah ini n-nya 4 ini tuh menandakan apa? Dia ada di urutan keempat. Nah, tapi kasih keterangan juga ya di sini ya, seperti di sini nih keterangannya. Seperti di sini nih. Atau kopas aja ini udah sama aja kata-katanya mah nih. Kita copy. Kan kebetulan sama-sama hitung Q1. Terus ada uraian ini kan. Jadi ibu pindahin aja langsung ke sini. Kalau kalian makan di kertas folio ya. Jadi nulis manual itu mah ya. Oke. Jadi mulainya dari nilai terkecil 4 teh ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini nih si Q1-nya. Benar Q1 ya. Kenapa ibu mikir ya? Q1-nya ini. Bukan Q1-nya ini teh, posisi Q1 atau letak Q1-nya ini teh. Nah, jadi jangan buru-buru nulis 4 ya, tapi tulisnya ininya. Posisi 4 itu punyanya siapa? Punyanya 36. Berarti di sini Q1-nya adalah 36. Ya, hati-hati jangan nulis 4 ya. Oke, setelah itu kita hitung Q3-nya. Nah, banyak datanya mah udah auto sama gak sih kayak Q1 ya? Pasti 7 juga nih seperti ini. Jadi Q1 dan Q3 mah banyak datanya pasti sama ya, jangan lupa. Berarti 7. Berarti n-nya juga pasti 4 gak sih? Ya, pasti 4 juga. Tapi bedanya di ininya, keterangannya. Bukan ini ya. Tapi mulainya dari mana nih kalau dari yang di soal sebelumnya? Dari kanannya Q2. Ya udah kita copy aja nih yang ini ya. Mulainya dari kanannya Q2. Ya. Nah, Q2 kan yang ini ya tadi ya. Nah, dari sebelah kanan Q2 berarti kan mulai dari data ke-8 kan. Kita hitung 4 nih, ini kan 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, di mana nih data keberapa? Data keberapa nih? Data ke-11. Data ke-11 kini kita boleh tandain lah. Kita lingkarin boleh ya. Nah, si 11 ini punya siapa? Punya 39.
berarti Q3-nya adalah 39 gitu ya. 39. Jangan sampai nulis 11 ya, nulisnya 39. Nah, sekarang kita hitung jangkauan antar kuartilnya. Nah, kita udah dapat Q3, udah dapat Q1-nya juga, tinggal kita kurangkan. Q3 kurang Q1 gitu ya. Q3-nya adalah 39. Ya, Q1-nya adalah 36. Gitu. Berapa hasilnya nih? 39 kurang 36? Betul, 3 ya. Nah, simpangan kuartilnya bagaimana? Kalau kita udah tahu JA-nya, tinggal pakai rumus JA per berapa nih? Per 2 ya. Nah, JA-nya adalah 3 tadi. Berarti 3 per 2. Nah, kalau misalnya gak bisa dibikin ke bilangan bulat, kenapa desimal juga ya. Berarti 3 per 2 itu kalau dibikin desimal jadi berapa koma berapa? 1,5, betul. Gini ya. Oke, ini gak usah dibuatin kita naon sih sebenarnya ya. Nah, gini aja. Dah selesai ya, alhamdulillah. Oke, itu aja ya untuk ukuran penyebaran data. Lumayan ya, lumayan apa ya, padat gitu ya. Tapi semoga bisa diikuti ya oleh kalian. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke ibu atau ke teman yang udah ngerti ya, bisa sharing ke teman-teman yang udah ngerti. Gitu ya. Ibu cukupkan sampai sini untuk video terkait ukuran penyebaran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.